Saya Ramdan Alamsah yang katanya pengacara terkenal. Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube-nya Cekermi, cerita keren misteri. Mana pandangan Islam tentang indigo nih Pak Ustaz? Mau indigo, mau pelbegu, itu dimasuki setan. Setan itulah yang membisikkan kepada dia, ini terjadi di masa lalu, ini begini. Setan, jin. Maka dia mesti diruqyah, ruqyah syariah supaya dia sembuh, supaya dia tidak diganggu lagi. Itu ada datuk-datuknya dulu yang berkawan dengan jin. Lalu kemudian jin itu umurnya panjang, datuknya mati, jinnya hidup. Bapaknya mati, jinnya hidup. Sekarang dia datang ke situ. Aku ingin menyambung MOU pada kamu, kata dia. Sambungnya balik. Diceritakannya, ini file-file datukmu. Dia bisa tahu dia. Begitu datang, kamu dulu adalah sekolah sendiri. Ini siapa nih? Ustaz kami Abdul Somad. Ini dulu taman aliyah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek dari Hulu tamat 1996. Habis itu masuk GIN. Habis itu kok bisa tahu dia? Jin bisik kepada dia. Alladzi waswis. Maka dia diruqyah. Diruqyah beberapa kali, insyaallah hilang itu. Apa hukum berkawan dengan jin? Apa hukum berkawan dengan jin? Kata Imam Ibnu Taimiyah dibagi 3. Kalau bisa macam macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkawan dengan jin Ifrit. Memang dia betul menyuruh, siapa yang sanggup membawa singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritun minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Kenapa? Anak saya sedang mengandung, tentu sudah menikah dulu. Sebagian orang menyarankan membawa gunting sama sisir. Apakah itu termasuk syirik, Pak Ustadz? Jadi hantu zaman dulu takut sama gunting. Hantu zaman sekarang nggak main lagi. Pas dibawa gunting, apa nih kata dia? Ini hantu zaman now. Jadi Aisyah membuka bantal. Ketika Aisyah membuka bantal, dia lihat ada pisau silet di bawah bantal. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami membawa-bawa ini. Lalu bacanya apa? Bacalah zikir dan doa ruqyah pagi. Pagi baca kul huwallah 3 kali, kul a'udzu falaq, kul a'udzu nas, al-Fatihah, ayat kursi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah. Orang yang meninggal dunia dia punya urusan dengan amalnya, jika baik-baik, jika jelek-jelek. Sudah pernah kami sampaikan dan dengan bahwasanya tidak ada roh pulang setiap malam Jumat nangis-nangis depan rumah, itu tidak ada itu. Dan juga tidak ada roh gentayangan, tak ada. Orang mati ketabrak kereta, ya sudah meninggal. Kalau dia mau sholat Jumat meninggal, mati mulia. Gak ada orang gentayangan. Tahu gentayangan? Itu kan di sinetron di televisi itu, jalan ke mall. Itu adalah khayalan, gak ada. Orang meninggal dunia dia punya urusan dengan amalnya. Jika dia orang baik, dia akan mendapatkan kenikmatan. Ngapain jalan-jalan? Kemudian yang kedua, rohnya orang meninggal dunia itu adalah di alam barzah, itu beda alamnya, bukan alam dunia. Dikatakan alam barzah bisa menyaksikan keadaan di dunia semuanya, sehingga tidak ada antara Mekah dan Madinah itu gak ada beda. Jadi bisa melihat semuanya dan bisa mendengar, dikatakan mendengar omongan orang yang ada di dunia. Cuman hukumnya hukum di akhirat, hukum di alam barzah. Maknanya begini, suatu ketika ada yang bertanya, jadi kalau orang tua kita meninggal, dia akan melihat aktivitas kita, mengetahui aktivitas kita. Cuman mengetahuinya dengan rumus hukum alam barzah. Sebab suatu ketika ada yang bertanya begini, aduh Buya, malu dong kalau bapak ibu saya meninggal tahu saya kalau saya lagi hubungan suami istri. Ada nih. Oh, melihatnya hukumnya dengan hukum, bukan hukum syahwat dunia, enggak. Melihatnya hukumnya hukum alam barzah, yaitu apa? Anaknya lagi hubungan suami istri yang halal, ada pahalanya. Yang dilihat pahalanya, bukan hubungannya. Itu kan rumus dunia. Ini alamnya sudah beda, alam barzah. Kemudian apakah mungkin ada orang di alam orang meninggal dunia lalu dia ke dunia lagi? Itu terjadi, disebutkan bab karamah. Seperti Thabit Al-Bannani, ada orang dikisahkan bahwasanya dia kalau meninggal ingin sholat lagi di dunia, tapi sholatnya bukan kewajiban. Jadi setelah meninggal diberi oleh Allah karamah untuk sholat, untuk tawaf, karena menikmati, dia hobi tawaf.
buat sholat malam, kemudian nolong orang, itu terjadi karomat para aulia. Bukan setiap orang lalu keliling masuk ke rumahnya masing-masing nangis-nangis, itu nggak ada. Itu kan juga pernah kami hadirkan, kritikan ke dalam. Jangan suka membawa riwayat-riwayat yang tidak jelas untuk masalah ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Bila pun waktu itu mendapatkan kritikan dari anak-anak muda, saya jelaskan lagi pada anak-anak muda tersebut. Faham atau tidak faham bukan urusan saya hanya menjelaskan saja. Yang perlu kita yakini, setelah meninggal dunia orang punya urusan dengan amalnya. Kalaupun ada yang kembali ke dunia, itu adalah bab karamah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Misalnya ada orang nolong, ada seorang kekasih Allah, tiba-tiba di saat ada kejadian datang, itu menolong, itu bab karamah, bukan kewajiban. Kewajiban sudah tak ada, setelah meninggal dunia tak ada kewajiban.